pagi hingga akhir pembelajaran nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, pada hari ini kita akan membuat yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya, jadi yang mempunyai itu dikenal dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Ya, jadi peraturan kelas dan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas hampir sama, tetapi bedanya ada. Ya, jadi kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas yaitu dalam pembuatannya tidak melibatkan murid atau siswa, sedangkan kesepakatan kelas yaitu dalam pembuatannya melibatkan siswa atau murid. Ya, jadi contohnya kesepakatan kelas misalnya datang tepat waktu. Apa lagi? Ya, mengikuti aturan pelajaran. Ada yang lain? Ya, mengikuti peraturan di kelas. Ya, maksudnya berarti bersama kepada urusan tiga. Ya, jadi kita contohnya. Ya, jadi dalam pembuatan kesepakatan kelas kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi kalau di dalam kesepakatan kelas harus ada nilai kebajikan. Jadi kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, misalnya tidak boleh, dilarang. Jadi kalian nanti membuat kesepakatan kelas jangan tulis dilarang atau jangan misalnya dilarang membuat sampah sembarangan. Ya, jadi kita ubah kata-kata tersebut menjadi kata-kata yang lebih hormat, yang lebih baik. Jadi kalau kita bilang dilarang membuang sampah tempatnya, kita ubah menjadi apa kira-kira? Buanglah sampah pada tempatnya. Oke, sudah mengerti semua? Ya, jadi sebentar saya bagikan stick note dan anak-anak semua menuliskan satu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di sebuah note dan ditempelkan di kertas yang ada di depan. Ya, sekarang saya bagikan. Kelas menurut Anda cukup satu. Jadi dimulai dari sekarang. Di depan di kertas ini di sebelah kanan. Silakan ya, sudah. Cukup satu saja. Ya, coba.
Oke, siapa lagi? Cepat. Jangan singkat-singkat saja. Oke, sudah. Nah, yang kedua, mengikuti tata tertib air. Jadi kalau kita tata tertib, kebalikannya yaitu menaati peraturan yang ada di kelas. Ya, oke, bisa di sini. Sekarang ini sambil lagi yang satu, minta izin keluar kelas. Jadi ini kita minta izin pada saat keluar kelas atau present. Pada saat kita keluar, ya kita katakan atau berkomunikasi dengan gurunya. Ya, maka minta izin untuk apa? Oke? Jadi saya taruh di sebelah bawah. Ya, siapa yang mau di depan menempelkan kesepakatan kelasnya untuk dikelompokkan di sebelah kiri. Siapa yang bisa? Oke? Siapa yang bisa? Ya, oke, sebentar. Jadi saya bantu. Oke. Jadi kita bersama. Kita baca. Ya, baca. Jadi di mana? Jadi kalau bagi guru yaitu sama mengikuti tata tertib kelas. Lagi. Baca. Ya, tertib dalam kelas. Berarti di sini kan di mana ini? Yang kedua. Ya, oke. Lagi baca. Mengikuti tata kelas yang ada di sini. Oke. Lanjut. Yang mengikuti tata tertib sekolah. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Ya, jadi kita lanjutkan. Ya, anak-anak semuanya perhatikan nih. Jadi ini kesepakatan ini kelas kita hari ini ada 3. Karena sudah dalam kelompokkan. Ya, yang pertama yaitu warna sampah pada tempat tempatnya. Jadi kita membuat sampah pada tempat tempatnya. Sampah itu tidak boleh buang sembarangan. Ya, yang kedua, ya mengikuti tata tertib kelas. Ya, menghormati guru, tertib dalam kelas, mengikuti aturan kelas, mengikuti tata tertib di kelas. Ya, jadi kita bagi diri ini menjadi mengikuti aturan
Ya, yang selanjutnya minta izin saat di luar kelas. Jadi kita minta izin pada saat di luar kelas atau presentasi atau bahkan tangan. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, jadi sudah mengerti semuanya? Ya, jadi untuk itu saya persilakan kepada anak-anakku untuk maju ke depan menandatangani kesepakatan kelas yang kita buat bersama. Oke. Ya, mulai dari sebelah kiri. Oke. Tiga macam. Yang pertama tadi satu bola kita membuat sampah pada tempat. Yang kedua yaitu mengikuti tata kerja yang jelas. Yang ketiga yaitu minta izin saat kedua jelas. Sudah mengerti semua? Ya, alhamdulillah. Ya, jadi demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena nikmat dan kasih-Nya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif modul 1.4 bersama saya Zainal CDP Angkatan 11 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini kita akan melalui beberapa rangkaian acara. Acara yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan kepada Bapak yang berserakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum ini dalam rangka mengikuti destinasi
selama mengikuti pendidikan dalam pendidikan calon guru penggerak. Saya kira itu saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan-sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dan kepada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, jadi acara selanjutnya yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif oleh saya sendiri. Saya kenal SPD sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten NRK. Ya, terima kasih. Jadi terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan materi kita atau pemahaman kita tentang materi ini, mari kita lihat bersama-sama pertanyaan pemantik. Jadi di sini tertulis setuju atau tidak setuju. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, saya persilakan untuk menjawab dari 3 poin tersebut. Ya. Jadi yang pertama, saya minta kepada Bapak Ibu guru untuk menjawab. Ya, yang pertama, 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apa setuju atau tidak? Ya, setuju? Ya. Ya, oke, ya tidak. Jadi sama semua jawabannya tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Ya, jadi kita bahas kepada nomor 1 bahwa nomor 1 tadi, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, tadi jawabannya setuju, tidak setuju. Ya, jadi betul sekali, yaitu kita harus tidak boleh memberikan hukuman kepada anak. Sebaiknya kita memberikan yang namanya restitusi. Jadi kalau restitusi di situ ada semacam konsekuensi terhadap kasus yang atau masalah yang dihadapi. Jadi jawabannya nomor 1 yaitu tidak setuju. Ya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi sama halnya dengan nomor 1 tadi, yaitu kita tidak boleh memberi hukuman. Jadi kita guru di sini kita ubah pola pikir kita, jadi hukuman menjadi manajer. Jadi kita bertindak sebagai manajer, memberikan pembelajaran kepada anak, memberikan restitusi kepada anak dengan tidak memberikan hukuman. Ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, jadi ini juga kita tidak boleh selalu memberikan penghargaan kepada anak-anak, dan sebaiknya anak-anak diberi pembiasaan atau budaya-budaya positif supaya karakternya terbentuk, supaya karakter intrinsiknya terbentuk, kebiasaannya terbentuk. Ya, jadi itu. Jadi nomor 3 tadi yaitu tidak setuju. Ya, jadi dari yang ketiga ini, jadi tidak setuju semua jawabannya. Ya, karena hukuman dengan penghargaan kita sebagai guru kita dilarang untuk melakukan. Ya, jadi ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah. Selanjutnya,
positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta agar mereka dapat berkembang menjadi yang kritis, penuh hormat dapat menjawab sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya, jadi budaya positif ini apabila dilakukan oleh anak dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab dan mandiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi dengan budaya positif yang dilakukan di sekolah atau pembiasaan positif di sekolah dapat membangun karakter peserta didik, dapat anak-anak dapat bertanggung jawab dengan penuh keyakinan untuk melaksanakan dan mempunyai motivasi yang lebih baik dalam melaksanakan aturan di sekolah. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kota yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sejatinya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya menuntut tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita di sekolah menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu bukan menuntut tapi menuntut. Ya, jadi kita memberikan pembelajaran kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Karena kebutuhan di anak itu harus kita gali sesuai dengan potensinya atau karakternya. Ya, jadi kita sebagai guru harus memberikan karakter yang baik. Supaya apa? Supaya anak bisa mencontoh karakter yang dilakukan oleh seorang guru. Ya, karena anak-anak itu sifatnya melihat apa yang dilakukan oleh guru atau sifat-sifat baik yang dilakukan oleh guru. Konsep utama budaya positif yang pertama, perubahan paradigma. Konsep utama budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, kesepakatan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Ya, jadi inilah ketiga konsep utama budaya positif yang diajarkan di sekolah. Ya. Tadi ya, jadi di sini nomor 1 perubahan paradigma belajar. Ya, jadi ini perubahan paradigma belajar bahwa dalam pembelajaran kita harus merancang pembelajaran yang berpihak pada murid atau mengutamakan kepentingan murid. Ya, jadi guru sebagai fasilitator dan murid menggali pengalamannya sendiri, mencari tahu sendiri tentang apa yang dipelajari atau dia menemukan sendiri apa yang diperlukan dalam pembelajaran atau apa yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Ya, jadi inilah disiplin positif. Ya, jadi yang kita lakukan di sini yaitu biasa kita lakukan itu 5S. Ya, jadi 5S, bentuk, sapa, salam. Ya, dengan kebiasaan yang lain. Ya, misalnya juga salam 2 waktu bersama sama. Ya, waktu ke sekolah. Ya, mengerjakan tugas dengan baik. Ya, Tentunya kebutuhan dasar manusia. jadi Kebutuhan dasar manusia ini terdiri atas
beberapa ya terdiri akan atas 5. Ya oke. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini yaitu di sekolah kita harus memberikan motivasi kepada anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dapat bertindak sesuai dengan keyakinan yang dibuat. Ya, selanjutnya nomor 5, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol restitusi tadi sudah ada yang lupa tadi jelaskan bahwa posisi kontrol ini terdiri atas 5 macam juga. Ya, oke. Yang keenam, kesepakatan kelas. Ya, jadi ini kesepakatan kelas ini perlu dilakukan oleh setiap guru dan dalam membuatnya itu memerlukan kerjasama oleh siswa atau dibuat bersama-sama oleh siswa. Oke, yang ketujuh yaitu sertifikat restitusi. Ya, jadi sudah juga tadi bahwa sertifikat restitusi. Jadi kita tidak boleh memberikan hukuman atau penghargaan kepada murid. Ya, sebaiknya apabila anak-anak sebaiknya dibiasakan untuk melakukan hal-hal positif. Ya, jadi sertifikat restitusi ini terdiri atas 3 macam dalam penanganan kasus bagi anak-anak yang bermasalah. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan, dan yang ketiga, yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya dari tahap perkembangannya untuk menunjukkan profil Pancasila. Ya, jadi sebaiknya yang kita laksanakan di sekolah kita merancang pembelajaran berdiferensiasi yang berpihak pada murid atau berpihak pada siswa. Untuk apa? Supaya pembelajaran lebih nyaman, dan sebaiknya juga dalam pembelajaran harus diselingi dengan bermain dan breaking. Untuk apa, Bapak Ibu? Supaya pembelajaran nyaman dan lebih menyenangkan. Selanjutnya, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berbeda dengan guru terhadap peserta didik. Jadi di sini Bapak Ibu terlihat bahwa guru harus mempunyai kontrol. Ya, kontrol. Jadi tadi yaitu 5 kontrol guru. Ya. Dan apabila siswa menemukan atau mendapat masalah atau melakukan kesalahan, maka diberikan restitusi. Agar apa? Agar pembelajaran lebih menyenangkan. Ya, dan lingkungan menjadi aman dan nyaman. Ingatan kepala tangan. A dan B. Anda dan teman Anda. Ya, jadi ini dibuktikan. Sobatlah, jadi kita ini membuktikan tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, sobatlah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda. Tangkaikan benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah jebakan tangan. Teman Anda dia akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia bisa membujuk, mengancam, mengadik, merayu, bilang apa saja akan dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Ya, kira-kira Bapak Ibu apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Yaitu
memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apa kita menutup atau membuka kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Ya, jadi ini kita ini umpamanya memegang sesuatu di kepala tangan kita. Jadi kita suruh teman kita untuk membukanya. Jadi dengan inisiatif sendiri, apakah kita membuka atau tidak? Jadi tergantung kita, tergantung siswanya. Ya, jadi itu. Ilustrasi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi lawan kritik dan membuat orang merasa bersalah dengan menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa semua penguatan musik efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi ada juga posisi kontrol di sini yaitu membuat orang merasa bersalah. Ya, jadi ini juga bisa diubah dengan kita guru bertindak sebagai manajer. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Berpesan ada pada saat kita gagal, model berpikir menang atau kalah, teori kontrol atau pilihan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua berhak memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Jadi ini perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Apa makna disiplin? Ya, jadi saya tanya Bapak Ibu, apa makna disiplin? Ya, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dan murid-murid Socrates dan Plato. Ya, jadi ini sesuai dengan yang disampaikan atau dijelaskan oleh Socrates dan Plato. Jadi ini tokohnya. Selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menunjuk sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, jadi dengan disiplin, murid-murid dapat menggali potensinya sendiri atau dapat menggali bakat dia yang miliki dengan fasilitas oleh seorang guru di sekolah. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kemampuan. Kecenderungan umum adalah mengumumkan kata disiplin dengan tujuan yang mana, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sudah sesuatu tujuan mulia. Ya, jadi itu tentang tujuan disiplin. Selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai, penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, sifat positif manusia yang mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak bangsa kita dengan profil belajar Pancasila. Ya, jadi profil belajar Pancasila terdiri atas beberapa macam. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan bergotong royong dan kreatif.
dilakukan dengan cara melakukan hal-hal yang bersifat positif. Berpikir positif, berhati positif, dan bersikap positif. Salah satu bentuk budaya berpikir di sekolah, tepatnya di kelas, adalah adanya kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, di sini salah satu budaya positif di sini yang tertulis yaitu kesepakatan kelas. Jadi dalam melakukan pembelajaran kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu. Ya, jadi kesepakatan kelas yang dibuat, kita tidak boleh menggunakan kata yang negatif, misalnya tidak boleh atau jangan. Jadi sebenarnya kita menggunakan kata-kata yang mengandung kebajikan. Ya, contohnya saling menghargai, saling menghormati, menjaga kebersihan. Ya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, yang kedua kebutuhan untuk merasa diterima atau love and respect, yang ketiga kebutuhan akan kewasan atau freedom, yang keempat kebutuhan akan kesenangan atau umur, dan yang kelima kebutuhan akan penguasaan atau power. Jadi ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan untuk bertahan hidup tentunya contohnya yaitu kita harus makan. Ya. Yang kedua yaitu kebutuhan untuk merasa diterima atau hidup. Jadi di sekolah anak-anak ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Ya, tentunya anak-anak dalam melaksanakan tugas tentunya dia bagaimana cara dia diterima oleh gurunya. Ya, tentunya dengan cara mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya, yang ketiga kebutuhan akan kebebasan. Ya, jadi sebagai manusia atau sebagai pribadi kita perlu kebebasan. Ya, jadi ini kebebasan ini dalam hal positif. Ya, contohnya misalnya rekreasi, ya kan, berwisata dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya dapat itu kebutuhan akan kesenangan ataupun ya, jadi kesenangan misalnya kita di sekolah anak-anak tentunya bermain bersama dengan teman-temannya. Yang kelima itu kebutuhan akan penguasaan atau power. Ya, jadi di sini dengan itu penguasaan. Jadi anak-anak kita harus memberikan misalnya pengenalan dalam misalnya dalam TIK, ya dalam komputer. Untuk apa? Untuk mengarungi masa depan yang lebih canggih. Jadi itu salah satu tugasnya. Ya. Selanjutnya, arti lain dari motivasi adalah suatu dorongan yang menggerakkan hati seseorang untuk bersemangat dalam melakukan sesuatunya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga segala sesuatu yang dapat menimbulkan dorongan dan semangat dalam diri seorang untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu itu dinamakan motivasi. Sehingga motivasi itu bisa datang dari dalam diri sendiri dan juga bisa dari orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu di sini, jadi kalau motivasi ini kita sebagai guru perlu memberikan motivasi atau dorongan kepada anak-anak yang untuk selalu mengingatkan terhadap apa yang dilakukan, apa yang perlu dilakukan, dan apa yang perlu ditinggalkan. Jadi itu. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi ini masuk dalam motivasi eksternal. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya.
Jadi apa namanya? Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kita harus memberikan semacam restitusi kepada anak-anak. Selanjutnya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, impuls atau tanggapan, mendorong anak meyakini diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah rasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai. Jadi inilah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ini tadi sebagai guru kita harus mengubah pola pikir kita dari posisi kontrol penghubung ke posisi kontrol manajer. Jadi kalau manajer kita jadi manajer kita memberikan semacam restitusi, dan restitusi itu kita memberikan semacam konsekuensi yang memberikan hukuman atau sanksi. Ya, karena apa? Karena kita tidak boleh membunuh karakter anak-anak. Ya, jadi kita tidak boleh membunuh karakter anak-anak kita. Ya, kita harus memberikan contoh-contoh yang positif, memberikan karakter-karakter yang baik yang dapat dicontoh oleh anak-anak tersebut. Hukuman dan konsekuensi tindakan guru. Ya, jadi ini tindakan yang dilakukan, contohnya yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, ya jadi ini mencatat. Ya jadi Bapak Ibu kita jawab bersama. Ya, maka hukuman atau konsekuensi. Ya oke. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. 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 Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Jadi dapat menggerakkan hukuman. Ya. Hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk pusat 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, hukuman. Menggantikan kertas tugas temannya berlari coret-coret. Konsekuensi karena mudah-mudahan dipakai. Lanjut, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersebut pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Jadi kita melakukan anak-anak. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Hukuman. Ya, Hukuman. karena berat. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. 10 menit. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Ya, Konsekuensi. konsekuensi. Ya, jadi itu. Karena ini mudah ini. Hanya 2 kali. Jadi ini lapangan dalam ya Keterlambatan. Seandainya 100 kali ya hukuman. Ya, posisi kontrol restitusi. Ya jadi ini tadi dari atas 5 macam. Posisi 1 posisi kontrol pendukung, yang kedua posisi berbuat merasa bersalah, yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau atau monitor dan posisi manajer. Ya jadi ada dari kelima posisi kontrol ini mungkin yang biasa kita lakukan atau yang dulu biasa kita lakukan yaitu